Keluarga Hong kami selalu menggunakan pisau untuk membunuh. Pisau tua ini bersama dengan anakku yang tak berguna. Berbeda dengan pisau Hong Li. Pisau miliknya tumpul lambat dan berantakan. Namun pisau milik Hong Chong Xiao ini dalam 3 jurus pasti akan membunuhmu. Kapan kita mulai? Jika kau begitu ingin mati, maka biarlah aku memenuhi keinginanmu. Pertempuran ini adalah urusan pribadi keluarga Hong kami dengan Jiang Beizun. Api dan air tidak bisa bersatu. Kami secara khusus mengundang keluarga Lu sebagai saksi. Hari ini, kita akan menentukan siapa yang lebih unggul, dan juga memutuskan hidup atau mati. Capek sekali. Matahari dan bulan bersinar, bintang-bintang berbaris di langit. Langit hitam, kuning, petir datang. Ini mustahil. Tubuh manusia mana mungkin bisa mengendalikan petir? Aku telah berlatih bertahun-tahun, tapi belum pernah mendengar hal seperti ini terjadi. Palsu. Ini pasti palsu. Ini pasti ilusi yang sudah kau atur dengan hati-hati. Bocah kecil Jiang Beizun. Kau tidak bisa menakuti-nakuti orang tua ini. Ah, Hong Chong Xiao dikalahkan dalam satu serangan. Hong Chong Xiao benar-benar dibunuh seketika. APA sebenarnya latar belakang Zhang Baizun ini memiliki kekuatan begitu menakutkan sungguh belum pernah terdengar. Benar-benar tanpa tanding sepanjang sejarah. Menang. Ya, kita menang. Beizun menang, dan itu dengan cara yang sangat dominan. Memenangkan pertarungan hidup dan mati ini. Mulai hari ini keluarga Hong tidak akan ada lagi di kota Jiang. Nama Jiang Beizun akan gempar di dunia persilatan. Aku salah kakek, aku akhirnya mengerti. Kenapa kau menyebut Jiang Beizun sebagai pendahulu? Orang ini sungguh kuat hingga menakutkan. Ini bukan sekadar ahli Dao. Ini jelas-jelas dewa. Tapi sayang sekali aku tidak bisa melihat wajah sejati dari orang hebat itu. Sekarang kamu tahu jarak antara kita dengan mereka. Orang-orang hebat yang berlatih di luar dunia ini. Namun aku sangat tidak suka dengan orang-orang yang berlatih ini. Jika bukan karena mereka bergabung dengan keluarga-keluarga besar, bisnis pun tidak akan memiliki banyak konflik berdarah. Pertempuran sengit. Tapi aku merasa baru saja kilat muncul seperti itu. Mengapa terlihat begitu familiar? Matahari dan bulan bersinar. Bintang-bintang menyusun formasi. Langit, bumi, gunung. Apa yang kamu gumamkan? Tidak ada apa-apa. Kita pergi dulu saja. Kalau sampai ketahuan dan tertangkap, maka kita benar-benar celaka. Sekarang tahu takut ya, ayo pergi. Tunggu dulu, ada yang salah. Kakak Jiang memegang cincin naga surga Xuan. Menurut aturan jalanan dia adalah bos utamaku. Bos dalam kesulitan tapi anak buahnya kabur. Ini masalah besar, memalukan atau tidak? Masih punya muka atau tidak keluarga Hong? Aduh. Selesai semua. Kakak Jiang mungkin bahkan debunya tidak tersisa. Aku harus kembali untuk mengurus jenazah kakak Jiang benar. Aturan dunia persilatan tidak boleh dilanggar. Semua harus berlutut. Kami bersedia menjadi pelayan setia Tuan Jiang. mohon Tuan Jiang memberi ampunan. Ampuni nyawa kami. Hal ini tidak ada hubungannya dengan kalian.
Aku tidak akan mengejar lagi. Terima kasih Tuan Jiang. Masih muda tetapi sudah memiliki pandangan yang begitu tinggi. Menurutku jika ini pemuda lain, mungkin akan langsung menyerang habis-habisan tanpa ampun. Tindakan ini apakah terlalu lembut? Jika tidak punya kekuatan barulah itu benar-benar lembut. Jiang Beizun melakukan hal ini justru menunjukkan dia sombong dan meremehkan semuanya. Bahkan sama sekali tidak memasukkan Hong Chong Xiao. Bahkan seluruh keluarga Hong ke dalam matanya. Apakah kamu masih khawatir tentang semut-semut ini? Balas dendam. Berhenti. Aduh. Berhenti. Saya Yo Basyong. Masih mohon kepada keluarga Hong. Adik kecil beri sedikit muka sisakan abu. Jiang Ge, kenapa kau mati? Tidakkah kau menunggu saudaramu datang? Lalu meninggalkan saudara dan pergi begitu saja. Langit yang kejam. Bumi yang keji. Mengapa kau tidak membuka mata? Jiang Ge. Ternyata kau tidak mati. Yo Basyong memang jenius. Wajah keluarga Hong sudah hitam semua. Abu ini milik pemimpin keluarga Hong. Kau menangisi orang yang salah. Hong Chong Xiao. Dia sudah mati. Aku tidak bermimpi. Sudahlah, tak apa-apa, kau pergilah. Aku. Cepat pergi. Hebat sekali teknik petir itu Tuan Jiang. Benar-benar membuat kami tercengang. Sebelumnya terima kasih atas perhatian Nona Lu. Aku sudah menyaksikan kehebatan seorang ahli tahap tanah. Memang jarang ditemui. Oh, Setelah pertempuran ini, nama Jiang Beizun mungkin akan menggema di seluruh kota Jiang dan dengan runtuhnya keluarga Hong. Seluruh situasi di kota Jiang juga akan bergolak. Beberapa hari lagi ada pesta, kami pasti akan hadir. pertempuran ini telah usai. Bagaimana kalau saya dan Guru Kuo mengantarmu pulang? Tuan Jiang, silakan. Sial. Setelah kembali batalkan persiapan pesta besar itu. Ayah, kenapa dibatalkan? Jiang Beizun itu, keahliannya luar biasa, kekuatannya tiada tanding. Keluarga Kong bisa bertemu dengan tokoh seperti itu sungguh beruntung besar. Kesempatan ini jangan sampai terlewatkan. Justru karena itulah kita harus membatalkannya. Tadi orang banyak dan mata-mata berdatangan, aku belum sempat menemui Beizun. Setidaknya tidak terlalu canggung. Apa maksudmu? Kekuatan Jiang Beizun melampaui semua orang. Termasuk ekspektasi semua orang termasuk diriku. Menghadapinya, aku mungkin tidak bisa menahan serangan petir tadi. Bahkan kau bukan lawannya. Apa Jiang Beizun ini bukan? Kota Jiang terlalu kecil. Tidak cukup ruang untuk naga sejati ini. Hanya tempat suci seperti Yandu, yang bisa ada orang yang menyainginya. Atau berteman dengannya. Keluarga Kong kami tidak punya kualifikasi itu. Buat ulang surat pengantar dan kunjungi rumahnya. Tema kali ini adalah upacara penerimaan murid. Aku mengerti. Anda ingin aku Menjadikan Zhang Beizun sebagai guru. Dekat dengan air bulan lebih dulu terlihat, bukan? Apa aku benar? Orang yang akan menjadi murid adalah aku. 3 hari lagi. Aku ingin semua orang di kota Jiang melihat. Aku Kong Tianhai. Resmi menjadi murid dari guru Jiang yang hebat. Dengan Jiang Beizun sebagai pendukung kuat di belakangku. Saat itu, keluarga Kong akan langsung naik ke puncak. Posisi keluarga nomor 1 di kota Jiang. Mudah didapat. Benar-benar suasana hati yang santai ya. Baru saja melakukan sesuatu yang luar biasa. Lalu sekarang mulai bermain dengan tanaman hias ini. Sungguh membuat orang merasa terharu. Kenapa hari ini ada waktu datang ke sini? Sebenarnya malu mendengar bahwa sebelumnya Hong Ling sering bersikap kurang sopan. Hari ini saya datang untuk meminta maaf secara khusus. Maafnya tidak perlu. Aku tidak akan menyimpan dendam. Tanaman di halaman tumbuh semakin lebat, harus dirawat sedikit. Senior benar-benar berjiwa seni ya. Aku sudah mendengar tentang masalah keluarga Kong. Apakah senior benar-benar akan menerima undangan keluarga Kong? Kenapa tidak? Jika keluarga Kong ingin bicara denganku, aku akan mengikuti mereka. Utang lama dan dendam sebelumnya pas kesempatan untuk menghitungnya. Semoga lusa keluarga Kong. Jangan terlalu terkejut ya.
Kong Mingzhe dari keluarga Kong. Meminta audiensi dengan senior Jiang Beizun. Tuan Lu. Kenapa kalian ada di sini? Aku mengerti kalian. Pasti datang untuk merekrut senior yang terhormat itu kan? Saya mengatakan bahwa orang yang lebih rendah adalah orang yang lebih rendah. Itu benar-benar sesuai dengan temperamen Anda. Hanya saja identitas Anda yang rendah. Tidak peduli seberapa rajin. Tidak ada orang lain yang akan melihat Anda. Itu sudah tua. Jangan salahkan junior karena berbicara dengan sembrono. Anda masih bermain set ini. Jangan takut untuk mengatakan dan kehilangan wajah Lu. Keluarga Kong nakal. Kau tahu dengan siapa? Aku tahu pemilik keluarga Lu. Lihatlah usia Anda. Hormatilah kamu. Jika aku tidak sopan, aku dengan ramah mengingatkanmu. Sudah lewat aku rumah Kong. Telah melihat pria besar di belakang villa ini. Perjamuan akan diadakan sebagai ayah pendukung. Baiyang Beizun sebagai divisi. Pada saat itu di kota sungai ini. Kau yang memutuskan. Atau aku punya rumah Kong. Ayahmu telah merencanakan selama bertahun-tahun. Jangan ragu untuk menambilkan mata orang dengan commission palsu. Tidak bisa duduk diam sekarang. Beizun lahir. Ayah saya secara alami akan memimpin dan memintanya untuk keluar dari gunung. Tapi Lu Lau kau benar-benar bingung. Sepanjang hari di sekitar rumah Liu. Anak ini jelas pembohong. Lupakan saja aku masih harus melakukan. Cepat memberi jalan. Kong Mingzhe. Atas perintah ayah. Posting ibadah khusus. Ayah saya Kong Tianhai. Atur para senior sebagai guru. Harapan senior sibuk. Duduk di tempat kejadian. Upacara keluarga Kong. Datang. Lengang. Berani berbaur di halaman senior. Ini konyol. Dia tiba di kode anjing. Jiang Beizun ditemukan. Sebenarnya Anda adalah senior Jiang Feng. Saya tidak tahu bagaimana rasanya. Kakak datang dan tidak bertepuk tangan. Hai Kak Jiang, tidak punya sedikit pun kepekaan situasi ya. Kak Jiang. Urusan keluarga Kong sudah diatur dengan baik. Upacara penerimaan murid akan diadakan 2 hari lagi di kediaman naga ini. Fasilitas di sini sangat lengkap. Anda bisa beristirahat sejenak, jika ada apa-apa silakan hubungi saya kapan saja. Kamu benar-benar tahu bagaimana membaca situasi ya. Tidak buruk. Bisa menjadi prajurit depan untukmu adalah suatu kehormatan bagi adik kecilmu ini. Paman kedua, paman ketiga, ayo masuk. Hari ini aku sengaja memanggil kalian semua untuk bersama-sama merundingkan perihal upacara penerimaan murid yang akan datang. Perihal acara penerimaan murid. Semua sudah hadir. Aduh, sungguh tak disangka. Keluarga Liu kita mendapat keberuntungan besar. Dapat secara pribadi mengurus upacara penerimaan murid keluarga Kong. Ah iya, betul sekali. Semua ini berkat Tuan Muda Kong. Tanpa pengaturan dari Tuan Muda Kong, keluarga Liu tidak mungkin mendapatkan kesempatan untuk membanggakan leluhur ini. Benar sekali, dan juga aku dengar bahwa Tuan Jiang Beizun Jiang dengan kemampuan sendiri berhasil menghancurkan keluarga Hong dan mencapai puncak kota Jiang. Tuan Muda Kong dapat bergaul dengan orang sekaliber itu yang begitu tinggi dan perkasa. Aduh, tidak perlu khawatir tentang masa depan. Semua baru saja dimulai. Karena hari ini, semua anggota keluarga Liu ada di sini. Maka aku akan mengumumkan sebuah hal penting 2 hari lagi. Pada upacara penerimaan murid ayahku, akan mengundang seluruh anggota keluarga Liu dan Tuan Jiang Beizun untuk menyaksikan saat aku Kong Mingzhe menikahi Chen Fei. Bagus sekali. Ini adalah undangan untuk upacara penerimaan murid, semua yang hadir di sini. Semua mendapatkannya. Luar biasa. Aduh. Undangan ini di pasar gelap. Sudah mencapai harga 3 juta.
Keluarga Kong terhadap keluarga Liu kita sungguh sangat dermawan. Mendekati hari pelaksanaan upacara besar tersebut, banyak orang berpengaruh. Bahkan rela mati-matian ingin masuk. Tak disangka Tuan Muda Kong begitu royal. Ya, pernikahan ini menurutku cocok, hahaha. Kalau begitu lusa saja, di upacara penerimaan murid ayahku, bertemu dengan keluarga Liu. Baik. Kalau begitu selamat ya calon kakak ipar. Dapat suami kaya raya. Aduh, terima kasih ya Kak. Apa kamu dengar? Paman kedua dan paman ketiga, lusa mereka akan pergi ke upacara penerimaan murid. Menurutku orang ini Kong Mingzhe pasti punya niat tidak baik. Kak, ada yang mengganggu pikiranmu ya? Lusa adalah hari upacara penerimaan murid. Aku sedang memikirkan jika Kong Mingzhe menyulitkan di tempat dan langsung meminta untuk menikah di depan tokoh besar itu, apa yang harus dilakukan? Lagi pula, saat kakek sakit parah, hal seaneh itu saja mereka berani lakukan. Aku benar-benar takut sesuatu terjadi. Mungkin bisa minta bantuan kakak ipar. Aku merasa dia sepertinya tidak sesederhana kelihatannya. Jiang Feng itu impulsif. Jadi jangan menyusahkannya. Sekarang dia sudah agak dewasa, tapi di hadapan keluarga Kong dan tokoh besar itu, semua usaha sia-sia. Ya memang begitu. Aku dengar tokoh besar itu sudah tinggal di Longting Villa. Lagi pula lusa baru upacara penerimaan murid. Kenapa tidak kita diam-diam datang lebih awal? Mencoba memohon kepada tokoh besar itu, siapa tahu ada cara lain. Tapi ini kurang baik lagi pula. Kita juga tidak tahu seperti apa watak tokoh besar itu. Bagaimana kalau dia tidak suka diganggu? Bagaimana kamu tahu kalau tidak mencoba? Permisi. Halo, maaf bertanya. Besok ada upacara penerimaan murid senior Beizun. Boleh tahu di suite mana dia tinggal? Kami punya urusan penting, ingin bertemu dengannya. Privasi beliau tidak bisa kami ungkapkan, maaf. Benar-benar maaf. Tapi, biarkan aku yang bicara, Kak. Kami datang membawa urusan sangat penting. Jika karena penghalangan dari pavilion gunungmu, setelah itu terjadi masalah, apakah kalian bisa menanggungnya? Mohon kedua orang ini jangan mempersulit aku. begini saja kami juga tidak akan mempersulitmu. Tolong beritahu pendahulu Beizun. Katakan bahwa Liu Chenfei dari keluarga Liu memohon untuk bertemu jika dia tidak mengizinkan. Kami akan segera pergi. Baiklah, tunggu sebentar. Kak, bukannya. Kalau kau bicara seperti ini, bagaimana kalau tokoh besar itu menolak kita? Jika ditolak, memang tidak ada yang bisa dilakukan. Mari kita pikirkan cara lain. Baiklah. Tuan, ada dua wanita di luar yang ingin bertemu. Mereka mengaku sebagai Liu Chenfei dari keluarga Liu. Chenfei. Bawa mereka masuk. Baik. Tokoh besar itu sedang berkultivasi, jadi jangan banyak mengganggu. Seluruh pavilion Longting kami sangat menghormati tokoh besar itu. Mohon kalian saat bertemu nanti, jangan berisik dan jangan tinggal terlalu lama. Beizun, mereka sudah tiba. Liu Chenfei dari keluarga Liu. Liu Roro dari keluarga Liu menghormat Beizun. Datang tanpa izin banyak mengganggu. Mohon Tuan jangan marah. Chenfei datang kali ini untuk meminta bantuan. Pada upacara penerimaan murid keluarga Kong besok, Kong Mingzhe dari keluarga Kong mungkin akan mengumumkan di hadapan semua orang di Jiangcheng untuk secara resmi mengusulkan pernikahan antara kedua keluarga. Tapi Chenfei sudah memiliki suami. Aku sudah memutuskan untuk tetap setia padanya. Jadi, Sudahlah Kak, biar aku yang bicara, Beizun. Kakakku sama sekali tidak suka Kong Mingzhe. Meskipun suamiku tidak punya kekayaan atau kekuasaan, setidaknya dia sepenuhnya mencintai kakakku. Kau tidak tahu betapa brengseknya Kong Mingzhe itu. Roro, Memang begitu keadaannya. Pendahulu, jika besok pada upacara penerimaan murid, Kong Mingzhe mengajukan permintaan seperti itu, aku harap kau jangan sampai menerimanya.
Anggap saja demi kakakku, bagaimana dengan belas kasihan baik atau tidak? Roro, jangan bicara lagi kakak senior. Adik perempuanku masih muda, apa yang dia katakan. Jangan diambil hati, aku tahu. Permintaan kali ini memang agak kurang sopan. Chen Fei sadar akan posisiku yang rendah. Kakak senior, jika kau merasa kesulitan. Apa yang tidak bisa? Kakak senior. Apa ini berarti kau setuju? Kakak senior benar-benar menyetujui. Kalau begitu terima kasih banyak kakak senior Beizun. Jika sudah begitu, kami pamit dulu. Tidak mengganggu latihanmu lagi kakak senior. Mencela pernikahan politik. Chen Fei, tenang saja, besok aku pasti akan menghancurkan keluarga Kong. Mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Roro, barusan kau sangat berani. Bicara tentang keluarga Kong di depan orang besar itu begitu saja tanpa pikir panjang. Upacara besar besok adalah acara keluarga Kong, dan itu adalah upacara penerimaan murid. Memikirkannya lagi, hubungan keluarga Kong dengan tokoh besar itu pasti tidak buruk. Untungnya kakak senior Beizun memiliki sifat yang ramah, kalau tidak. Ah kak, bukankah ini berhasil? Aku bilang rencanaku pasti berhasilkan sekarang. Dengan sikap dari orang besar itu, aku yakin besok selama upacara besar, apa yang bisa dilakukan Kong Mingze ini? Kali ini kita cukup beruntung, tapi lain kali belum tentu. Di masa depan segala sesuatu harus lebih hati-hati, mengerti? Mengerti. Tapi ngomong-ngomong, apa kau merasa suara orang besar itu agak familiar? Sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat. Tidak sama sekali ah kak. Menurutku akhir-akhir ini kau terlalu banyak pikiran. Setelah upacara besar selesai, istirahatlah 2 hari. Ayo pergi. Jiang Feng, kenapa kau datang? Aku datang untuk menjemputmu pulang. Ayo pergi. Aku? Kakek, apakah kita benar-benar akan menghadiri upacara besar ini? Keluarga Kongnya berani menjalankan upacara ini. Apakah saya punya alasan? Kong Tianhai berusaha menyembah senior Jiang sebagai guru. Dengan cepat menjadi keluarga pertama Jiang Teng. Adalah mimpi. Seperti Xinhua, orang tahu senior Jiang. Meremehkan mereka. Tapi kakek, Kakek mengerti kau takut. Memalukan bertemu senior Jiang. Benar. aduh kakek. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Itu membuat saya di depan Jiang Beizun kehilangan wajah sebesar itu. Jika kau tidak bisa menyembuhkan, berapa banyak bencana yang akan terjadi di masa depan? Waktu yang baik hampir tiba. Upacara akan segera dimulai. Kita di Romalu. Tidak bisa memperlambat orang lain. Kakak ipar. Jiang Feng, Anda sudah mengirimkannya. Tunggu di mobil. Jangan malu dengan kami. Ibu Jiang Feng adalah suamiku. Kenapa dia tidak bisa masuk? Setelah suamimu hari ini, Kong Shao adalah suamimu. Hanya keluarga sejati. Apa itu Jiang Feng? Juga muncul dalam upacara puncak seperti itu. Apakah dia tidak takut dia menurunkan orang lain? Jiang Feng, jika kau ingin masuk, tapi hanya jika Anda mendapatkan undangan. Kalau tidak, aku tidak bisa melepaskan. Upacara ini
Kita yang bertanggung jawab atas keluarga Liu. Apakah tidak ada undangan lagi? Jika Anda berikan saja. Katakan pada orang untuk melihat. Anda juga bisa masuk. Apa yang membuat lelucon tentang keluarga Liu kami? Selain itu kesempatan besar ini. Kamu tidak pantas masuk Jiang Feng. Tapi, Jiang Feng hari ini sudah hadir. Siniwa orang penting di Zhongcheng ada di sini. Kamu menunggu di sini, memang tidak pantas lebih baik. Cari tempat lain. Kalian benar-benar sangat menghibur. Jiang Feng. Kukatakan padamu jangan-jangan sebentar lagi. Kamu berencana diam-diam masuk dari suatu tempat. Aku bisa memberitahumu acara besar kali ini. Keamanannya sangat ketat, aku menyarankanmu. Jangan membuat malu dirimu sendiri begini saja. Tunggu sampai upacara besar, selesai semua orang pergi. Kamu ikuti petugas kebersihan masuk dan bersihkan dengan baik. Buka wawasanmu setidaknya, kamu tidak datang dengan sia-sia. Liu Qingtian. Aku khawatir setelah hari ini, kamu akan sangat menyesal. Jiang Feng. Apa otakmu bermasalah? Hari ini keluarga Kong akan menjadikan Upakara Pinaraman Murid. Seluruh Jiangcheng sudah tahu setelah hari ini. Tuan Muda Kong akan menjadi yang pertama di Jiangcheng. Itu sudah pasti dan keluarga Liu pasti akan mendapatkan banyak manfaat. Kalau beruntung aku bisa bicara beberapa kata dengan orang penting itu. Siapa tahu aku bisa mendapatkan pengakuannya. Aku Liu Qingtian adalah seseorang yang seumur hidupmu. Kamu tak akan mampu menyamai. Mengerti? Tentu saja aku mengerti. Maka aku ucapkan selamat kepada Tuan Muda Liu. Semoga lancar. Chen Fei masuklah. Jangan pedulikan aku. Dia sampah ini masih tahu diri. Liu Qingtian. aduh kak sudahlah ayo pergi. Masuk dulu iya. Tuan Jiang silakan. Tuan Jiang, Ternyata bos MU juga datang hari ini. pemimpin keluarga Kong Tianhai ingin menjadikan Tuan Jiang sebagai gurunya. Ini adalah hal terpanas di Jiangcheng akhir-akhir ini. Bagaimana mungkin tanpa kami MU Hitang? Yan Ran tidak menyangka. Tuan Jiang dan keluarga Kong ternyata punya hubungan seperti ini. Hubungan? Memang ada hubungan. Dan itu terjadi bertahun-tahun lalu. Tuan Jiang hari ini adalah hari besar Anda. Bagaimana kalau Yan Ran dan yang lainnya menemani Anda? Aku bisa melihat rumah Kong ini. Itu adalah niat. Itu normal. Status sebagai Master Jiang. Keluarga Kong pasti akan naik. Keluarga Kong pertama kali bereaksi. Yang lain tertarik untuk menang. Tidak ada kekuatan keluarga Kong. Master Jiang memaafkan orang tua itu. Kong Tianhai orang ini cukup jahat. Jika kau menerimanya, Anda harus lebih memperhatikan hari kerja. Kapan saya mengatakan, aku akan membuatnya menyembah. Lalu apa yang Anda maksud? Aku datang. Pembasmi. Selamat untuk keluarga Liu. Putra Liu memang bakat. Akan ada banyak kontak di masa depan. Nona Longling tua. Aku ingat kau tampaknya. Bagaimana dengan putra sulung dari keluarga Liu? Belum lama ini berubah. Mulai memanjat peradangan dan menjadi anjing penjaga rumah Kong. Garis mati menunggu keluarga Kong naik sepenuhnya. Lihat bagaimana aku bisa membersihkanmu. Tuan MA juga datang. Dan putra tertua keluarga Fang ada di sini. Pemilik rumah MA menghilang selama bertahun-tahun. Bahkan Anda terkejut hari ini. Itu wajar untuk mendengar bahwa Jiang Beizun dilahirkan. Dapat membunuh Hong Chong Xiao dengan guntur. Ini adalah orang pertama di Jiangcheng. Hari ini, upacara ibadah Kong Tianhai lagi. Bagaimana saya bisa menunggu?
Ini adalah Longjing di depan danau. Ini adalah wali khusus. Minta dari Sunan. Agaknya Tuan Beizun pasti akan menyukainya. Longjing sangat bagus di depan danau. Tapi dibandingkan dengan ibadah ini di tanganku, mungkin MA sudah tua. Jiwen Beizun bertarung dengan berani. Kilyarga Fang saya telah menggendang Huang Jingzi ini selama bertahun-tahun. Dapat membantu keterampilan Beizun. Lebih lanjut, Lu Changshen membawa Bei Lingyu menyapa senior Beizun. Apa? Batu giok biru. Konon batu giok biru adalah batu giok nomor 1 di dunia. Mengenakannya sepanjang tahun dapat memperpanjang umur. Inilah keluarga terbesar di Jiangcheng. Bahkan benda seunik ini pun bisa mereka koleksi. Tampaknya hadiah hormat yang kita siapkan. Pada akhirnya sedikit kalah bersaing. Semuanya upacara besar akan segera dimulai. Silakan masuk. Senior Lu benar-benar murah hati. Namun upacara penerimaan murid ini diadakan oleh keluarga Kong. Keluarga Lu begini. Apakah tidak sedikit terlalu mendominasi? Selama keluarga Lu masih ada, Jiangcheng takkan pernah jadi milik keluarga Kong. Sombong sekali. Aku pikir siapa yang berbicara sembarangan di sini. Ternyata senior Lu datang sendiri. Maafkan aku akhir-akhir ini aku terlalu sibuk sampai melupakanmu. Bahkan surat undangan pun tidak kukirimkan ya. Mungkin saja itu disengaja. Tidak juga kan? Kong Tianhai, dulu kau berlutut di luar pintu utama keluarga Lu. Mohon untuk belajar, kakekku kasihan padamu. Baik hati mengajarmu setelah kau keluar gunung. Langsung mendirikan aliran sendiri sudahlah. Sekarang bahkan ingin mengambil untung dari keluarga Lu kami. Bilang kau serigala putih. Tidak salah sedikit pun. Tianhai, maafkan aku. Hongling masih muda. Ucapan anak kecil tak perlu dipermasalahkan. Tak apa. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan meminta senior Jiang Beizun mengajari Hongling. Wah, tuan keluarga Kong. Anda akhirnya datang. Ayah, ini Ibu Chen Fei. Kedepannya kita akan menjadi satu keluarga. Ternyata calon besan anak saya bodoh. Mohon banyak bimbingan ke depannya. Apaan sih? Kalau dipikir-pikir seharusnya keluarga Liu kami memang keluarga Kong luar biasa. Benar. Keluarga Liu kami dari atas sampai bawah. Semua sangat menghargai putra Anda. Setelah hari ini Chen Fei akan menikah. Tetap harus banyak bergantung pada Anda. Betul. Keluarga Liu kami bisa bersatu dengan Anda. Ini benar-benar berkah yang jarang terjadi. Ya. Jangan bicara sembarangan. Saya sama sekali tidak mungkin menikah lagi dengan keluarga Kong. Diam kamu. Mana ada tempatmu untuk bicara di sini? Perintah orang tua perjodohan oleh perantara saya lihat. Kamu memang perlu dihajar. Hentikan. Mengganggu seorang wanita lemah. Apa ini gaya keluarga besar kalian? Jiang Feng, kamu benar-benar punya nyali besar. Berani diam-diam masuk ke acara besar ini. Maaf, ini adalah kelalaian saya. Saya akan segera menyuruh orang mengusirnya. Kalian seenaknya menentukan pernikahan. Apa sudah mempertimbangkan pendapat Chen Fei? Apa sudah bertanya pendapat saya? Pendapatmu. Sebagai seorang mantu pria, apa hakmu memberi pendapat? Benar, apa kedudukanmu? Seeker anjing di pintu upakara lebih baik daripada dirimu. Siapa dia? Dia itu. Inilah mantu pria keluarga Liu yang saya ceritakan padamu. Berkali-kali merusak urusan saya, kalau bukan hari ini. Melihat upacara besar senior Jiang Beizun, saya pasti membuatnya menyesal. Sejak kecil saya sudah mengajarkanmu berkali-kali untuk tidak segan-segan menggunakan segala cara. Mantu pria ini. Setelah selesai cari orang untuk menyingkirkannya. Baik. Jiang Feng, bukan maksud saya menyulitkanmu. Tempat seperti ini memang bukan tempatmu datang. Lihatlah ini. Ini adalah bunga salju 1000 tahun. Harga transaksi selama ini tidak pernah kurang dari 80 juta dan langka meskipun harganya tinggi. Benar-benar sulit ditemukan.
Begitulah kami. Hadiah perjumpaan untuk Beizun. Juga merupakan itikat baik dari keluarga Liu kita. Bunga salju 1000 tahun. Keluarga Liu benar-benar berani mengeluarkan modal besar ya. Tampaknya keluarga Liu menggunakan seluruh kekuatan bahkan rela menguras habis kekayaan keluarga, hanya untuk mendapatkan sedikit perhatian dari Beizun. Keluarga Huang dari Yandu tiba. Dari Yandu datang. Apa situasinya ini? Yandu adalah tempat suci keluarga Huang ini. Apalagi merupakan puncak dari yang paling atas. Acara besar kali ini, bahkan mereka pun terkejut. Tampaknya acara besar di Jiangcheng kali ini. Di balik perhatian kekuatan-kekuatan tersebut, jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan. Datang tepat waktu. Tidak tahu kedatangan Paman Huang, maafkan kami, karena tidak menyambut dari jauh. Kau adalah Kong Tianhai. Saya pernah mendengar tentangmu. Bisa dikatakan cukup berbakat. Bahkan di Yandu kami masih bisa masuk dalam tingkat pertama meskipun dengan susah payah. Paman Huang terlalu memuji. Di mana orang tua Jiang Beizun itu? Tenanglah. Senior Jiang Beizun akan segera hadir. Menghitung waktunya, juga sudah hampir tiba. Semuanya saatnya. Mengundang senior Jiang Beizun untuk naik ke panggung. Kong Tianhai dari Jiangcheng. Dengan hati murni ingin belajar dan mencari kebenaran. Memberikan harta karun warisan keluarga, pedang Hai Xuan. Memohon kepada senior Zhang untuk naik ke panggung. Melaksanakan upacara pengabdian sebagai murid. Mohon senior Jiang Beizun naik ke panggung. Chen Fei, kau tak usah pedulikan. Apakah senior Jiang belum tiba? Ini tidak mungkin. Senior sudah lama menetap di Longting Mountain Villa. Saat ini pasti berada di sini. Mengenai alasan dia belum mau naik ke panggung. Mungkin karena kalian benar-benar berani. Senior Jiang akan segera naik ke panggung, tapi kalian berani bersikap tidak hormat. Orang-orang yang ada di sini. Hanya Paman Huang yang datang dari jauh, yang tidak perlu berlutut. Keluarga kalian Lu. Apakah kamu tidak puas dengan pendahulu? Tianhai. Tuduhan tanpa dasar ini. Tua bangka seperti aku tak sanggup menanggungnya. Hormat kepada Jiang Beizun. Hong Ling berlutut. Silakan panggil Jiang Beizun ke atas panggung. Perkataan Laulu sangat benar. Seluruh anggota MU Hitang hormat kepada Beizun. Silakan panggil Jiang Beizun ke atas panggung. Pemuda, lihat-lihat dulu siapa dirimu. Cepat berlutut. Jika kau mengacaukan upacara, aku akan mempersembahkanmu sebagai korban kepada langit. Jiang Feng, di sini tidak ada satu orang pun yang bisa kita ofensifkan. Cepat berlutut. Aku pikir lebih baik aku tetap berdiri. Mencari mati. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihat anak muda yang begitu sombong. Setelah senior Jiang naik ke panggung, aku pasti akan memutar kepalamu di depan semua orang. Untuk meredakan kemarahan para senior. Apakah begitu? Silakan panggil Jiang Beizun ke atas panggung. Bukankah kalian ingin bertemu Jiang Beizun? Akulah Jiang Beizun.
Sekarang, siapa yang pertama datang? Bocah ingusan, benar-benar mencari mati. Aku akan memberimu apa yang pantas. Bocah ingusan benar-benar mencari mati. Aku akan memberimu apa yang pantas. Bagaimana mungkin? Tuan Rumah Kong adalah salah satu petarung terkuat di Jiangcheng. Bahkan seorang menantu yang direndahkan bisa dikalahkan dalam satu serangan. Ayah. Aku hanya belum pernah bertarung selama 10 tahun. Baru saja kali ini, bocah itu mendapatkan keuntungan. Orang dengan kemampuan seperti Jiang Beizun setidaknya sudah berusia 60 tahun. Sisa keluarga Jiang telah menjadi sangat kuat saat ini. Aku harus segera memastikan kekuatannya. Laporkan kepada Tuan Muda dan semuanya. Ikuti aku bunuh anak ini di tempat. Hormati Beizun, tunggu dulu. Tuan Rumah Kong, jika sekumpulan petarung ini serangan bersamaan pada pemuda ini, takutnya akan mendapat celaan dari orang lain. Orang ini sudah mengatakan, dialah Jiang Beizun. Saya punya sebuah artefak. 1 kali percobaan sudah cukup untuk mengetahuinya. Ini adalah... Wah, sungguh cara yang cemerlang Tuan Pengurus Huang. Ini adalah lonceng surga. Konon katanya terbuat dari besi mistis dari luar angkasa. Tak tertembus bahkan seorang pejuang tingkat langit juga tak mampu menggoyahkannya sedikit pun. Serangan penuh hanya membuatnya berbunyi 2 kali. Daripada saling bertarung dan membunuh, lebih baik biarkan pemuda ini mencobanya. Untuk melihat seberapa dalam kultivasinya. 1 kali percobaan sudah cukup untuk mengetahuinya. Jiang Feng. Lonceng ini bukanlah lonceng biasa. Kamu hanya perlu membuat lonceng ini berbunyi sekali, maka kamu dianggap lulus. Bukankah kamu mengaku sebagai Jiang Beizun? Ayo, tunjukkan kepada semua orang. Pukul lonceng itu untuk membuktikannya. Menghasilkan 1 kali dering. Kalian semut. Berani-beraninya memberi perintah padaku, berbicara omong kosong seenaknya. Berlagak sombong tanpa malu. Jangan kira serangan diam-diammu berhasil. Menyerang tuan rumah kami secara tiba-tiba membuat kami takut padamu. Semua orang lihat bagaimana saya akan menundukkannya. Banyak omong. Ini. Sambut Beizun. 1 kali drink untuk seorang master, 2 kali drink untuk seorang grandmaster. 5 kali drink ini. Mama. Cepat berlutut. Jiang Feng memang benar-benar Jiang Beizun. Dia bukan lagi mantu kecil kita yang dulu. Kita telah salah menilainya. Ingat untuk menyampaikan pesan ini. Katakan bahwa putra sulung Klan Jiang dari Yan Capital tak pernah melupakan masa lalu. Apakah dia kakak ipar atau Jiang Beizun? Sepertinya semua orang sudah berlutut. Haruskah kita berlutut atau tidak? Pendahulu. Jika pada upacara penerimaan murid besok, Kong Mingzhe mengajukan permintaan seperti itu, mohon jangan pernah setujui permintaannya.
Apa yang tidak bisa dilakukan? Tak heran saat itu aku merasa suara itu begitu familiar. Ini tidak mungkin. Kau menantu keluarga Liu yang tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin kau adalah Jiang Beizun? Ini pasti tipuan kalian padaku. Ini tidak mungkin. Ayah, bagaimana bisa? Diam. Sebelumnya aku tidak tahu wajah asli pendahulu ini. Banyak yang menyinggung. Mohon pendahulu untuk memaafkan saya. Kong Tianhai. Bahkan jika anakmu hari ini tidak menyinggungku, aku tetap tidak akan menerimamu sebagai murid. Kalian berdua ayah dan anak berbuat jahat di Jiangcheng, membahayakan sekeliling. Bagaimana mungkin aku bergabung dengan orang-orang sepertimu? 3 tahun lalu. Keluarga Kong meracuni dan membuangku ke padang gurun. Kalau aku tidak bertahan hidup, mungkin aku sudah tidak ada di dunia ini. Chen Fei juga akan menjadi milik keluarga Kong. Bisa diatur sesuka hati oleh keluarga Kong. Yang lucu adalah, kamu masih punya muka untuk datang dan menjadikanku guru. 3 tahun lalu, Cepat-cepat sudah selesai belum? Sudah mati sepinana, Tuan Muda. Di masa depan, tidak akan ada yang berani merebut Nyonya Chen Fei darimu. aku mengerti. Ternyata 3 tahun lalu Jiang Feng bukan hilang atau melarikan diri, melainkan diracuni oleh keluarga Kong. Kakak, kita salah paham terhadapnya selama ini. Hari ini dalam upacara besar dengan darah keluarga Kong. Memanaskan anggur untuk menghormati bendera. Salah paham. Semua ini adalah kesalahpahaman. Terkait masalah ini, Kong tidak tahu apa-apa tentang ini. Semua ini dilakukan oleh anak durhaka ini. Saat ini aku serahkan dia kepada Beizun. Hidup atau mati. Semua terserah padamu untuk memutuskan. Hanya mohon bebaskan aku. Baik sekali drama yang luar biasa ini. Untuk memberi diri sendiri jalan keluar. Bahkan anak kandungnya sendiri bisa dia buang. Harimau betina yang berbisa pun tidak memakan anaknya. Orang sepertimu. Bagi kota Jiang, apakah kau bisa dianggap sebagai malapetaka? Begini saja baiklah. Karena kau sudah menerimanya tetap atau pergi. Silakan sesuka hatimu. Ayah. Ayah, apakah kau baik-baik saja? Cepat-cepat pergi. Senior Jiang, apakah kau benar-benar melepaskan keluarga Kong begitu saja? Chen Fei masih ada. Jangan terlalu berdarah-darah setelah hari ini. Kota Jiang tidak akan ada lagi keluarga Kong. Chen Fei. Bukankah kau pernah bilang kau tidak akan menipuku lagi? Pewaris muda Yandu. Jiang Beizun. Haruskah aku memanggilmu apa? Berapa banyak hal yang masih kau sembunyikan dariku? Chen Fei. Jangan sentuh aku. Aku sulit untuk menerima ini sekaligus. Biarkan aku mencernanya pelan-pelan, Jiang. Tuan Jiang Beizun. Maafkan aku. Chen Fei. Pergi kalian semua. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau masih punya muka untuk bertanya padaku? Semua karena bajingan kecil seperti dirimu, yang menghancurkan warisan besar keluarga Kong. Kalau bukan karena dirimu, rencana unifikasi kota Jiangku bagaimana mungkin gagal?
Aku ingin menguliti dagingmu hidup-hidup dan mengupas tulangmu. Aku. Kenapa harus aku? Siapa yang tahu bahwa Jiang Feng adalah Jiang Beizun? Dan siapa yang tahu bahwa sekelompok sampah itu bahkan tidak bisa membunuh satu orang? Kalau tidak, mana mungkin ada hari ini. Kapan kau tidak mengomeli yang satu dan yang lainnya? Kapan kau tidak memarahiku sampai tak karuan? Apakah kau pernah sedikit saja mempertimbangkan perasaanku? Bajingan sialan, kau masih berani membantah? Sudah terlambat untuk bicara apapun. Pergi dan minta maaf dengan cara yang pantas. Mungkin masih ada ruang untuk negosiasi. Kalau tidak, kalau Jiang Beizun benar-benar marah nanti, aku sendiri mungkin tidak bisa menyelamatkan diri. Aku tidak akan makan lagi. Apa yang kamu lakukan? Tidak membantu saya duduk. Binatang buas tanpa penglihatan. Saya juga melakukan apapun yang saya bisa. Ini adalah apa yang Anda ajarkan. Ayah. Siapa? Bagus sekali. Cocok untuk saya. Huang Hou sekeper, kau baru saja melihatnya. Dia yang memaksaku. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kau salah? Bukan dia yang memaksamu. Adalah Jiang Feng, Jiang Beizun. Apa yang ingin kalian katakan? Ini adalah tuan muda dari keluarga Huang saya. Kuning langit vertikal. Tuan muda datang ke Jiangcheng kali ini. Ini adalah perjalanan khusus untuk membantumu. Kenapa kalian? Aku tidak punya apa-apa sekarang. Kau salah bukan karena aku. Tapi kau anjing yang berkabung. Ada sedikit nilai pemanfaatan. Itu saja. Anda tahu bahwa Jiang Feng Jiang Beizun. Apa identitasnya? Tidak ada yang tahu di kota Liu. Rumah Liu. Itu hanya kemanfaatan. Identitas asli Jiang Feng. Itu adalah tuan muda keluarga Jiang Yandu. Seeker Ikan Yang Highlang Dalam, Pertempuran Jiazi Tahun ITU. Kami membuat kesepakatan. Kau tidak ingin balas dendam. Aku akan memberimu kesempatan. Untuk mencicipi Chen Fei. Sangat harum. Kau terlalu kuat. Katakan padaku, Bagaimana kau bisa jadi Jiang Beizun? Jiang.
Senior Jiang Beizun. Sekarang kau sudah terkenal. Mengapa repot-repot? Cuci tangan di keluarga kelas 2 untuk membuat sup ini. Roro, ayo makan. Setelah makan ini, Chen Fei. Kak, kalau begitu aku benar-benar akan makan loh. Berani sekali. Anak ini kenapa bisa begitu tidak mengerti situasi sih? Ayo bangun, bangun, bangun ibu, ayo bangun. Ini tempat dudukku. Sekarang Beizun adalah kepala keluarga kita. Apa kalian tidak melihat? Di luar sana ada antrian panjang. Mereka ingin mendekati kita ini semua. Berhasil karena menantu yang baik ini. Sebagai kepala keluarga, tentu saja dia yang harus mulai makan duluan. Mana ada aturan kamu makan duluan? Menantuku, apa kau setuju? Beizun, bagaimana rasanya? Kalau masakan rumahan seperti ini tidak sesuai dengan selera Anda, saya langsung telepon ke restoran Song Hilo. Mereka akan mengirimkan koki bintang 5 ke sini. Percayalah padaku, hidangan unggulan mereka. Itu tendon naga giok rasanya. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Chen Fei kenapa masih duduk di sini? Masuk dan buat 2 masakan untuk malam ini. Saya dan saya tidak akan berhenti sampai mabuk. Baiklah, baiklah. Aku baru ingat kakek. Masih ada sebotol anggur tua yang sudah disimpan lebih dari 50 tahun. Saya akan pergi mengambilnya. cukup. Kak, tenangkan dirimu. Maafkan aku. Aku agak kehilangan kendali. Saat ini aku seharusnya memanggilmu Jiang Feng, Jiang Beizun, atau pemimpin muda Yandu. Aku benar-benar sudah tidak bisa membedakannya lagi. Ada berapa banyak hal tentang dirimu yang tidak aku ketahui. Dibandingkan sekarang, aku lebih suka kau menjadi Jiang Feng yang dulu. Setidaknya tidak membuatku merasa asing. Chen Fei, apapun jati diriku, kamu tetap istriku. Aku hanya ingin menjadi suami yang baik untukmu beberapa tahun ini. Aku punya alasan tersendiri. Betul kan Kak, hari ini di upacara penerimaan murid, baru kita tahu bahwa 3 tahun ini suamimu tidak hilang begitu saja tanpa alasan. Dia pasti punya banyak alasan pahit. Bukan 3 tahun. Chen Fei itu 1000 tahun penuh. Kakjang, Selama 1000 tahun ini. kalau begitu aku pergi dulu. Apapun masalahnya katakan di sini saja. Katakan. Kong Tianhai. Mati apa? Kong Tianhai sebagai seorang ahli lama. Kenapa bisa mati mendadak? Kemarin di upacara besar aku memang sempat meninju 1 kali, tapi tidak sampai mati. Cuma cukup untuk membuat dia merasakan sakit, lalu bertahan hidup sebentar lagi. Jadi begitu ya. Kong Tianhai. Dalam kondisi terluka parah. Dibunuh oleh orang lain. Betul. Dan orang yang membunuh Kong Tianhai. Anda pasti tidak tahu siapa. Siapa? Kong Mingse. Benar-benar terjadi. Sekarang keluarga Kong sudah runtuh dan Kong Mingse, keberadaannya tidak diketahui. Kemungkinan besar melarikan diri. Benar-benar tak disangka. Kong Mingse ini begitu kejam tanpa ampun. Bahkan ayah kandungnya sendiri pun berani dia bunuh. Aduh, aku sudah bilang dari dulu. Marga Kong ini memang kejam. Sekarang kamu sudah tahu kan? Ini benar-benar di luar dugaanku. Kong Tianhai yang berjaya sepanjang hidupnya. Sampai mati mungkin tidak menyangka. Ternyata mati di tangan anaknya sendiri. Ayah mau mengorbankan anak. Anak mau membunuh ayah. Bisa dibilang. Ayah baik hati, anak berbakti. Satu hal lagi. Sangat rumit. Ada kabar bahwa keluarga Huang dari Yandu membawa para muridnya
Tiba di kota Jiang. Ingin bertemu denganmu. Keluarga Huang dari Yandu. Mereka akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Jiang Feng, apa yang sebenarnya terjadi di Yandu dulu? Apa yang terjadi pada tahun itu? Dulu, pemuda Huang Tianzong dari keluarga Huang menggunakan adik perempuanku sebagai tungku spiritual untuk membantu kultivasinya. Selama pertarungan, aku secara tidak sengaja melukai Huang Tianzong. Untuk menghindari keluarga Huang, ibuku diam-diam membawaku ke kota Jiang, menyembunyikan identitas dan hidup dalam pelarian. Namun seluruh keluarga Jiang kami dibantai. Aku dan keluarga Huang tidak akan berdamai sampai salah satu dari kita mati. Kakek, Pada tahun itu pertempuran Zijia. Keluarga Jiang diracuni hingga tewas. Yang dulunya menjadi kejayaan besar di Yandu keluarga Jiang kini. Hanya tersisa Jiang Feng. Bibit terakhir keluarga siapa sangka. Yandu yang dulu. Raksasa bisnis yang sangat makmur. Keluarga Jiang jatuh begitu saja. Saudara Jiang sekarang kamu. Berkuasa besar. Mengapa tidak kembali ke Yandu untuk memulai usaha baru? Begini saja dengan reputasimu dan kemampuanku. Kita bisa sepenuhnya meraup kekayaan. Apakah kita sudah saling kenal? Lihatlah keluarga Liu kami. Di kota Jiang. Setelah sekian lama akhirnya makmur. Ini masalah yang bisa dihindari. Sebaiknya kita hindari saja menantu baik. Apa pendapatmu? Sekarang, Nama Beizun telah tersebar ke seluruh dunia. ini adalah kesempatan besar untuk menguasai Yandu. Beizun, jika kamu ingin menghancurkan Yandu, aku bersedia menjadi tangan kananmu. Buatlah keputusan. Diam semua. Berikan sedikit ruang untuk Xiao Jiang dan Chen Fei. Tidak disangka. Menantu laki-laki sebelumnya menanggung begitu banyak. Aku seharusnya tidak bersikap seperti itu padanya dulu. Kakak, jangan mengeluhkan menantu laki-laki karena menyembunyikan hal ini darimu. Chen Fei. Ampunilah aku. Jiang Feng. Seseorang yang melanggar sumpah menghilang tanpa suara selama 3 tahun. Apa haknya untuk bersumpah lagi? Dengan apa aku bisa mempercayaimu lagi? Bukankah kamu pernah berkata bahwa kamu tidak akan menipuku lagi? Pemimpin muda Yandu Jiang Beizun. Bagaimana seharusnya aku memanggilmu? Masih ada berapa banyak hal yang tidak aku ketahui tentang dirimu. Chen Fei. Aku tidak ingin kamu khawatir tentang masa lalu. Banyak sekali hal yang terjadi akhir-akhir ini. Aku juga tidak tahu harus mulai dari mana. Mengapa kamu menanggung begitu banyak penderitaan sendirian tanpa mengatakannya? Mengapa kamu menanggung semuanya sendiri? Urusan keluarga Jiang sudah berlalu. Mengatakannya hanya akan menambah kekhawatiranmu. Masalah Beizun cukup panjang ceritanya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana memberitahumu mengapa aku menjadi seperti ini. Dan masalah lama Yandu. Aku tidak ingin kamu terlibat dengan keluarga Liu. Bagaimanapun, aku berharap kamu memberitahuku semua hal yang pernah terjadi. Apakah kamu pikir kamu telah menyinggung keluarga Huang, keluarga nomor 1 di Yandu? Aku akan meninggalkanmu karenanya. Jika kamu benar-benar berpikir seperti itu, kamu salah paham tentang karakter Liu Chen Fei. Chen Fei, terima kasih. Aku salah paham padamu tentang hal-hal itu.
Aku sedang memikirkan sesuatu yang lain saat ini. Identitas dan statusmu sekarang. Aku memang tidak tahu. Aku harus bersikap seperti apa saat berhubungan denganmu. Berikan aku sedikit waktu, bisa kan? Baik. Keluarga Huang Diandu, bersama 3 guru aliran langit, 100 ahli aliran bumi puncak, tiba di Jiangcheng. Harap Tuan datang ke janji besok, untuk melakukan pertandingan bela diri. Apa yang harus dilakukan Jiang Feng? Tidak apa-apa. Cari mati.